Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan materi Lembaga Keuangan Syariah. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Elvin Cipta Holina dengan NIM 2018-167. Yang kedua ada saya sendiri Fahrezi Usman dengan NIM 2018-154. Baik saja langsung ke materi. Pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas yang pertama, bank umum syariah atau disingkat BUS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, unit usaha syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang bekerja sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. Yang ketiga ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau biasa disebut atau disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya perkembangan bank syariah. Kata bank syariah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu banco yang berarti bangku atau meja. Pada abad bangko merujuk pada meja, counter atau tempat penukaran uang atau money changer. Aktivitas perbankan sebenarnya telah dirintis sejak zaman Rasulullah SAW. Aktivitas bagi hasil dengan pola mudarobah dan musyarakah juga telah dikenal luas. Sedangkan bank konvensional yang pertama beroperasi adalah bank bernama Banco de la Visa de Rialto di negara Venesia pada tahun 1587 dan dianggap sebagai awal perkembangan perbankan modern dengan perangkat utamanya bunga atau interest. Sedangkan bank syariah pertama Sedangkan bank syariah pertama, meskipun praktiknya telah dilaksanakan sejak awal Islam, diawali dengan berdirinya sebuah bank tabungan lokal yang beroperasi tanpa bunga di desa Midgamir yang berlokasi di Sungai Nil pada tahun 1963 oleh Dr. Abdul Hamid An-Nagar. Di Indonesia, perkembangan bank syariah dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu pada tahun 1980. Yang pertama itu muncul ide dan gagasan konsep lembaga keuangan syariah. Uji coba BMT Salman di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti. Selanjutnya tahun 1990 Lokakarya MUI, di mana para peserta sepakat mendirikan bank syariah di Indonesia. Selanjutnya tahun 1992, pada tanggal 1 Mei 1992, bank syariah pertama bernama Bank Muamalah Indonesia mulai beroperasi. Selanjutnya tahun 1992, kemunculan BMI. Ini kemudian diikuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mengakomodasi perbankan dengan prinsip bagi hasil baik bank umum maupun BPRS. Selanjutnya tahun 1998 keluar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mengakui keberadaan bank syariah dan bank konvensional serta memperkenalkan bank konvensional membuka kantor cabang syariah. Selanjutnya tahun 1999 keluar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengakomodasi kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah, di mana BI bertanggung jawab terhadap pengaturan dan pengawasan bank komersial termasuk bank syariah.
Di tahun 2000, BI mengeluarkan regulasi operasional dan kelembagaan bank syariah, di mana BI menetapkan peraturan kelembagaan perbankan syariah. Di tahun 2001, pendirian unit kerja Biro Perbankan Syariah di Bank Indonesia untuk menangani perbankan syariah. Di tahun 2002, peraturan BI nomor 4 tahun 2002 mengenai pengenalan pembuktian bersih cabang syariah yang merupakan penyempurnaan jaringan kantor cabang syariah. Di tahun 2004 keluar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang makin mempertegas penetapan kebijakan moneter dengan yang dilakukan oleh BI dapat dilakukan dengan prinsip syariah. Belakangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Di tahun 2005, di era Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999, secara teknis mengenai produk mengacu pada PBI Nomor 7 Tahun 2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang kemudian sudah diganti dengan PBI Nomor 9 Tahun 2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Tahun 2006, pemberian layanan syariah juga semakin dipermudah dengan memperkenalkan konsep official channeling yang semacam counter layanan syariah yang terdapat di kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank konvensional yang sudah memiliki PES atau unit usaha syariah. Di tahun 2008, pada tanggal 16 Juli tahun 2000, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan yang memberikan landasan hukum industri perbankan syariah nasional dan diharapkan mendorong perkembangan bank syariah yang selama 5 tahun terakhir asetnya tumbuh lebih dari 65% per tahun. Namun pasarnya secara nasional masih di bawah 5%. Selanjutnya regulasi perbankan syariah. Yang pertama, PBI nomor 10 tahun 2008 tentang perubahan atas PBI nomor 9 tahun 2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Yang kedua, PBI nomor 10 tahun 2008 tentang produk bank syariah dan unit usaha syariah. Yang ketiga, PBI nomor 10 tahun 2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah. Yang keempat, PBI nomor 10 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas PBI nomor 6 tahun 2004 tentang giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Yang kelima, PBI nomor 10 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas PBI nomor 8 tahun 2006 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Yang keenam, PBI nomor 10 tahun 2008 tentang Komite Perbankan Syariah. Yang ketujuh, PBI nomor 11 tahun 2009 tentang Bank Umum Syariah. Selanjutnya, kegiatan usaha bank syariah. Bank syariah dari BUS, UUS, serta BPRS pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaan antara seluruh kegiatan usaha bank syariah, UUS, dan BPRS didasarkan pada prinsip syariah. Adapun kegiatan usaha bank umum syariah dan unit usaha syariah adalah yang pertama itu penghimpunan dana. Dalam penghimpunan dana, BUS dan UUS melakukan mobilisasi dan investasi tabungan dengan cara yang adil,
Di samping itu, bank syariah juga dapat menerbitkan obligasi syariah sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang. Pertama, modal inti. Dana modal sendiri yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank syariah sebagai pemilik bank. Modal inti terbagi menjadi tiga, yaitu modal yang disetor oleh para pemegang saham. Yang kedua, cadangan, yaitu laba yang tidak dibagi, disisihkan untuk menutupi timbulnya risiko kerugian di kemudian hari. Yang ketiga, laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh pemegang saham sendiri melalui RUPS diputuskan untuk ditanam kembali sebagai cara untuk menambah dana modal. Selanjutnya, simpanan dan investasi. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan UUS berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah atau UUS berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposit, tabungan, atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, penyaluran dana. Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi dalam 6 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama, pembiayaan berdasarkan pola jual beli dengan akad murabahah, salam atau istisna. Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli yang membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dalam transaksi ini, barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh. Landasan syariah murabahah adalah fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang murabahah. B. Akad salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. C. Akad istihna adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Produk istihna menyerupai produk salam, namun dalam istihna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah. A. Akad mudharabah adalah pembiayaan akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola dana dan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Next, Mas. Akad musyarakah adalah akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian yang ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Pembiayaan berdasarkan akad kord. Akad kard adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterima pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamlik. A. Akad ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau memanfaatkan dari suatu
barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. B. Akad ijarah muntahiyah bitamlik adalah akad penyedia dana dalam rangka memindahkan hak guna atau memanfaatkan dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah. Akad hawalah adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar. Landasan syariah hawalah adalah fatwa DSN MUI nomor 12 tahun 2000 tentang hawalah dan fatwa DSN MUI nomor 58 tahun 2007 tentang hawalah bil ujrah. Dalam praktik perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu pemasok mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan bank syariah dalam bentuk sewa, menyewa jasa dalam bentuk ijarah dan kafalah. 3. Jasa keuangan perbankan. Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank syariah juga dapat menawarkan jasa keuangan perbankan. Jasa keuangan bank syariah antara lain letter of credit, impor syariah, bank garansi syariah, dan penukaran valuta asing. Letter of credit, impor syariah, adalah surat pernyataan akan membayar kepada pengekspor yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importir dengan persyaratan tertentu. Akad yang digunakan adalah akad wakalah bin ujrah dan kafalah. Bank garansi syariah. Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga yang dimaksud. Akad yang digunakan adalah akad kafalah, yaitu transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga atau tertanggung untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Penukaran valuta asing. Penukaran falas merupakan jasa yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama maupun berbeda yang hendak ditukarkan atau diinginkan oleh nasabah. Akad yang digunakan adalah sarf, yaitu transaksi pertukaran antara mata uang berlainan jenis. Kegiatan usaha UUS atau unit usaha syariah. Yang pertama, melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah. Kedua, melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Ketiga, melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya. Keempat, menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik. Yang kelima, menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang. Yang keenam, menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha bank rakyat syariah. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharobah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharobah atau musyarakah. Pembiayaan berdasarkan akad mudharobah, salam atau istihna. Pembiayaan berdasarkan akad qard. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamlik. Pengambilan utang berdasarkan hawalah. 3. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi, berdasarkan akad mudharobah dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening
bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS. 5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. Kesimpulan, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kedudukan bank syariah di Indonesia semakin kukuh pasca disahnya UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah yang terdiri dari BUS, UUS, serta BPRS melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, begitu juga dengan kami sendiri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.